Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv episode sore ini 10 Februari 2022, dimana pada episode ke-185 ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di sini acara syukuran Baby Nayaka pun berlangsung dengan sangat meriah, di mana para undangan pun telah datang. Lalu Tuan Muda Abimana di sini memberikan hadiah-hadiah istimewa untuk Kinanti, istri tercinta. Tuan Muda Abimana memberikan kalung berlian yang sangat indah dan mewah, dan juga di sini Tuan Muda Abimana memberikan bingkai fotonya Nayaka Gaga Sudirja. Tentu saja di sini kebahagiaan keluarga kecil ini pun terpancar. Dan Tuan Muda Abimana mengatakan kepada Kinanti kalau ia sangat bersyukur dan bahagia sekali karena mendapatkan hadiah seperti Kinanti yang istri yang baik hati. Lalu di sini Tuan Muda Abimana mengatakan kepada Kinanti kalau ia tidak akan membiarkan Kinanti ini bersedih lagi. Tentu saja di sini Kinanti berbunga-bunga hatinya mendapatkan pujian dari sang suami tercinta. Nah guys, rupanya di acara syukuran Baby Nayaka ini kejahatan Raditya pun akhirnya terbongkar. Ini semua berkat kelihayan David membongkar kebusukan Raditya, di mana saat itu David mendapatkan bukti-bukti kejahatan Raditya. Lalu David ini menceritakan hal ini kepada Kinanti, dan Kinanti merasa sangat terkejut sekali mendapatkan berita ini dari David, apalagi ketika ia mengetahui kalau yang telah menculik dirinya itu adalah Raditya. Begitu juga Tuan Muda Abimana yang memang sejak awal menyuruh agar David ini selalu mengintai Raditya. Ia sangat senang sekali setelah mengetahui kalau Raditya ini yang telah berbuat jahat kepada dirinya dan juga keluarga yang lain. Akan tetapi lain halnya Raditya. Ketika itu ia menyadari kalau Tuan Muda Abimana dan David ini sudah mencurigai dirinya. Akhirnya ia pun berpamitan pulang dari acara syukuran Baby Nayaka tersebut. Ia lebih dahulu berpamitan kepada Eyang Marta. Nah guys, setelah Raditya ini pulang, maka Tuan Muda Abimana bersama dengan David ini berencana untuk menyusul Raditya pulang ke rumahnya dan terlebih dahulu menelpon polisi. Tidak lupa Raditya mengatakan kepada Kinanti agar Kinanti ini melanjutkan acara syukuran tersebut. Karena di sini Tuan Muda Abimana akan menjebak Raditya dan bersama dengan polisi. Akhirnya acara tasyakuran atau syukuran Baby Nayaka dilangsungkan tanpa Tuan Muda Abimana bersama dengan David. Di scene selanjutnya saat ini Tuan Muda Abimana ini bersama dengan para polisi telah sampai di rumahnya David. Maaf ya guys, Mimin agak salah, di rumahnya Raditya. Nah rupanya si Raditya ini ketika ia mengetahui kalau polisi telah mengepungnya dan saat itu Tuan Muda Abimana bersama dengan David ini sudah ada di depan rumahnya, maka dari itu Raditya ini lalu memegang si Dinda dan menyandra Dinda. Tentu saja di sini Dinda menangis ketakutan. Memang benar-benar sangat jahat ya guys si Raditya ini. Padahal di sini Dinda sudah benar-benar sangat mencintainya dan menolong Raditya, dan sampai-sampai Dinda ini terlibat kejahatan. Akan tetapi bukan rasa terima kasih yang Raditya berikan kepada Dinda, namun di sini Raditya malah menyandra Dinda. Melihat Dinda yang disandra oleh Raditya ini, polisi pun mengacungkan pistol ke arahnya Raditya.
Yang mana saat itu Tuan Muda Abimana juga sudah berada di sana. Lalu ia bertanya kepada Raditya, "Apa alasannya sehingga kamu sangat jahat kepada saya?" Kata Tuan Muda Abimana ini kepada Raditya, saudara tirinya ini. Lalu Raditya pun menjawab kalau ia tidak akan pernah berhenti untuk melakukan kejahatan dan tidak akan pernah berhenti dendam kepadanya karena ayahnya dulu telah meninggalkannya dan memilih untuk bersama dengan keluarga Tuan Muda Abimana. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana sangat geram sekali, ia ingin memukul Raditya. Namun di sini David berusaha untuk menenangkan Tuan Muda Abimana. "Jadi itu," kata Tuan Muda Abimana, "alasan kamu berbuat jahat kepada saya." Kata Tuan Muda Abimana ini marah sekali kepada Raditya. Tidak kalah dengan Tuan Muda Abimana, Raditya pun menjawab, "Ya, semua ini saya lakukan karena saya sangat dendam sekali kepada ayah yang telah meninggalkan saya dan lebih memilih bersama dengan kalian, sehingga hidup saya dan ibu saya menderita oleh karena kalian," kata Raditya ini. Sementara itu Dinda yang berada di pegangan Raditya ini dia menjerit meminta tolong sambil ketakutan. Dan akhirnya Raditya pun dapat dilumpuhkan oleh polisi. Raditya akhirnya saat ini harus mendekam di dalam penjara. Nah guys, sementara itu setelah Raditya ini dijebloskan penjara, Tuan Muda Abimana pun kembali ke rumahnya, di mana saat ini Kinanti yang sedang menunggunya harap-harap cemas. Lalu di sini Tuan Muda Abimana mengatakan kepada Kinanti kalau ia sangat sayang sekali kepada Kinanti dan tidak akan membiarkan seorang pun menyakiti Kinanti. Mesra sekali ya guys ya. Akhirnya mereka pun mengasuh baby Nayaka bersama-sama, sedangkan Raditya saat ini harus mendapatkan ganjaran atas segala perbuatan jahatnya dan ia pun mendekam di dalam penjara. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Mimin mohon doa dan dukungan dari kalian semua supaya sinetron kita ini dapat lebih baik lagi ratingnya dan kita dapat menikmati sinetron ini lebih lama lagi. Akhir kata Mimin pun ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.